Shalom Bapak Ibu saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, turun berkat Tuhan atas Anda semua, salam sehat selalu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, dalam Suara Gembala, saya rindu untuk membagikan sebuah pengalaman yang nantinya akan dilanjutkan dengan turunnya janji Tuhan. Pengalaman itu dilalui oleh umat Israel, yaitu ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, di dalam perjalanan itu tibalah mereka di sebuah tempat yang namanya Mara. Saya bacakan saudaraku ya, di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-22. Di Mara dan di Elim judulnya. Mara itu artinya pahit, saudara. Jadi saya beritahukan di awal ya, Mara itu artinya pahit. Elim itu artinya pohon palem atau pohon kurma. Nah, kalau kurma tentunya lawan dari pahit, manis ya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Ya, sesuai dengan namanya, memang air yang ada di situ nggak bisa diminum karena pahit, saudaraku. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Sudah 3 hari mereka tidak mendapatkan sebuah sumber air, saudara. Jadi mungkin bekal mereka sudah hampir habis ya. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Kayu, pegang ya saudaraku ya, kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Tuhan menguji mereka. Nah, saudara, sampai di sini kita coba renungkan ya. Dalam perjalanan hidup kita setelah kita menjadi anak Tuhan, yang harus kita jaga apa, saudaraku? Yaitu air yang pahit. Memang hidup ini tidak selalu manis, ya. Hidup itu tidak selalu manis. Artinya saudara akan berjumpa dengan orang, saudara ngalami akan pengalaman-pengalaman yang tidak selalu indah. Ada yang memahitkan hidup kita. Perkataan-perkataan orang yang menyakiti kita membuat kita pahit. Itu memang fakta hidup di dunia seperti itu. Kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak adil, kita berjumpa dengan orang-orang yang kita harapkan tetapi mengecewakan dan sebagainya. Itu kalau tidak hati-hati, itu bisa menimbulkan akan kepahitan. Itu pengalaman Mara. Jadi apa yang diharapkan bisa menyegarkan tapi justru memahitkan hidup. Nah, saudaraku, mereka bersungut-sungut. Nah, mestinya jangan bersungut-sungut, saudara. Kalau kita menghadapi hal-hal yang tidak kita harapkan, kita mengharapkan semua baik-baik, ternyata kok ada kejahatan, ada kekejaman, ada hal-hal yang tidak adil yang membuat kita ini pahit. Maka marilah kita berseru pada Tuhan, jangan bersungut-sungut. Nah, Musa mewakili akan umat Israel yang bersungut-sungut itu, dikatakan ayat 25, dari Keluaran 15 ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Saudara, kayu ini apa? Ya, kalau kita baca Perjanjian Lama sampai di situ saja kita nggak paham, saudara. Tapi karena Alkitab ini ditulis oleh Roh Kudus melalui akan hamba-hambanya, melalui orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, Roh itu memberikan satu benang merah. Roh Kudus membuat benang merah. Kalau ada muncul kata kayu,
itu pasti ada hubungannya dengan apa yang menjadi intisari dari kehidupan orang Kristen, yaitu kayu salib. Saudara, yang bisa mengalahkan akan kepahitan cuma kerelaan kita memikul salib. Dan itu nanti akan mengubah air yang pahit itu menjadi manis. Dahsyat bukan? Jadi kerelaan kita untuk memikul salib, bukankah itu perintah Tuhan, saudaraku? Kalau Anda, saya mau ikut Yesus, kalimat pertama yang Tuhan sampaikan pada kita adalah, kalau kamu mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Ya kan? Jadi kita ini harus menyangkal diri dan memikul salib. Nah, kayu di sini, ini gambaran dari salib. Dan ketika kayu itu dilemparkan oleh Musa ke dalam air yang pahit itu, maka air itu berubah, saudara. Mujizat terjadi. Jadi kerelaan memikul salib itu akan mengubah akan hati yang pahit menjadi manis. Makanya orang-orang Kristen sejati, saudaraku, mau diperlakukan seperti apa, kasih mereka tetap tidak berubah. Mereka tetap menghasilkan kasih, menghasilkan buah-buah yang manis dalam hidupnya. Beda dengan orang yang tidak rela memikul salib. Begitu mereka diperlakukan pahit, ada dendam dalam hati mereka. Mereka berpikir, nanti suatu hari ketika aku punya kemampuan, istilahnya nanti kalau posisiku sudah berubah, aku ada di atas, aku akan balas engkau. Itu Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudaraku. Tapi kita sudah belajar bahwa penghakiman itu milik Tuhan, hak Tuhan. Kita ini mikul salib saja dan kita ini nanti akan membuahkan buah kasih, pengampunan, kebaikan. Itulah yang dimaksud dengan air yang manis. Berubah, yang pahit itu berubah jadi manis. Lalu air itu menjadi manis, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan pada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, Tuhan menguji. Jadi saudara dan saya itu diuji. Kalau ada sesuatu yang memahitkan akan hati Anda, membuat Anda pahit, kenapa begini? Kenapa aku diperlakukan seperti itu? Disakiti, dibikin pahit. Kalau Anda mengalami seperti itu tuh Tuhan sedang menguji. Anda rela atau tidak mikul salib? Mikul salib berarti ya sudah, terima akan hukum-hukum Tuhan. Kalau Tuhan berkata ampunilah, kita mengampuni. Itulah salib. Nah, itu yang akan membuat mujizat terjadi, yaitu yang pahit menjadi manis. Nah, ayat 26, sudah tadi saya katakan bahwa ini akhirnya menurunkan akan sebuah janji. Peristiwa ini membuat Allah menurunkan sebuah janji. Ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, ya ketetapan Tuhan adalah kalau ada orang memahitkan kita, kita ampuni. Kita nggak mau simpen dendam sakit hati. Ya, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang, ya kan? Maka aku Tuhan, ya, di sini Tuhan sendiri, YHWH, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, gambaran dari orang-orang di luar Tuhan, sebab aku Tuhanlah, YHWH lah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudaraku, ada janji. Janjinya apa? Tuhan akan jadi dokter kita. Ketika kita rela mengampuni, kita rela hidup dalam sebagai cross taker, jadi pembawa salib, pemikul salib. Ketika kita rela memikul salib, maka memikul salib itu artinya juga mentaati semua peraturan-peraturan dan
melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus dalam hidup kita, yang melalui Roh memimpin kita, firman mengajar kita. Kalau kita mau mengikuti segala ketetapannya, janji Tuhan, Tuhan akan jadi dokter kita. Yahweh Rafa, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku adalah Yahweh Rafa, dokter kita. Saudaraku, dokter-dokter spesialis yang hebat-hebat itu punya keahlian luar biasa untuk menolong orang yang sudah hopeless, bisa tertolong, bisa sembuh, saudaraku. Tapi ada dokter segala dokter, namanya Yesus. Dan dia berjanji akan jadi dokter pribadi Anda. Syaratnya, jangan simpan kepahitan, rela mikul salib, yang pahit jadi manis, taat pada dia, maka Anda punya dokter pribadi yang berkata, engkau tidak akan pernah ditimpa sakit penyakit apapun juga, termasuk virus COVID-19. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.